Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel kami, yang pada saat ini kami akan melanjutkan membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana cara menyembuhkan badan yang sudah terlanjur sakit. Ini adalah sebuah video yang saya bikin lagi untuk melengkapi video saya yang kemarin yang bertema tentang bagaimana cara mencegah virus, penyakit, bakteri masuk ke dalam tubuh kita. Karena setelah video saya kemarin itu saya edarkan, ternyata banyak orang yang sudah terlanjur sakit pun banyak yang memakai, dan mereka yang mempunyai nomor telepon saya, mereka menjapri saya, dan banyak yang mengucapkan terima kasih. Ternyata video saya yang hanya untuk pencegahan, mereka pergunakan untuk orang yang sudah sakit, dan ternyata banyak yang sembuh juga. Makanya ini saya susul video sekalian bagaimana cara menyembuhkan penyakit sekalian, tapi dengan catatan video ini hanya untuk orang yang tidak mempunyai penyakit bawaan atau penyakit komplikasi yang lain. Saran saya untuk orang yang mempunyai penyakit komplikasi yang lain, jangan mengikuti video saya ini. Tapi orang yang tidak mempunyai penyakit komplikasi tapi dalam keadaan sakit, itu silakan diikuti. Sebelumnya saya juga akan memberikan suatu cara pandang bahwa manusia itu adalah jasmani rohani. Manakala kita itu sakit, langkah yang pertama itu, kalau menurut saya, yaitu secara kerohanian dulu, yaitu yang berhubungan dengan Tuhan. Karena menurut saya, apa yang jelek, apa yang nggak enak, baik itu menimpa di tubuh kita maupun di kehidupan kita, adalah suatu konsekuensi dari kesalahan apa yang pernah kita lakukan, dan kita harus menerimanya. Untuk itu, langkah yang pertama, kita harus meminta ampun atas segala kesalahan kita kepada Tuhan. Selanjutnya kita memohon belas kasihan untuk Tuhan itu memberikan kesembuhan kepada kita dan mengurangi beban yang kita tanggung. Itu langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, sebelum ke hal yang jasmani, kalau saya larinya ke di antara jasmani dan rohani. Orang bilang jiwa, atau secara psikologi, atau naluri, atau insting, atau pikiran. Karena hal yang sifatnya psikologi atau kejiwaan ini bisa memberikan suatu sugesti atau kekuatan kepada kita untuk menyembuhkan badan kita. Bagi orang-orang tertentu yang sudah terbiasa mempergunakan kekuatan pikiran ini, itu sangat berguna sekali. Sebagai contoh, suatu pagi misalnya saya pasang badan agak nggak enak, ya saya langsung berkomunikasi dengan Tuhan dulu, minta ampun dan minta kesembuhan dari beliau. Habis itu saya harus ngomong sama badan saya, ngomong sama penyakit yang menimpa di badan saya itu. Saya perintahkan jangan lama-lama di dalam badan saya, harus cepat pergi. Dan itu dengan suatu keyakinan, dengan suatu sugesti, kadang kita tanpa obat pun bisa sembuh itu. Tapi kalau kita mungkin yakin setengah dan harus tetap lari ke jasmani, ya nggak apa-apa, kita lanjutkan dengan cara jasmani. Untuk langkah selanjutnya, yaitu badan yang sakit ini, dalam arti badan yang sudah terpapar dengan penyakit, nah itu bakteri, virus dan sebagainya, tapi dengan gejala. Dan gejala ini diantaranya misalnya badan panas dingin, batuk pilek, perut kembung, kepala pusing, dan sebagainya. Khusus untuk yang namanya panas dingin ini, pasti badan bagian luar kita atau kulit itu biasanya suhu naik. Kita pegang panas, entah itu anak kecil, orang muda ataupun orang dewasa sama. Nah itu langkah pertama, kita harus menurunkan suhu itu dulu. Caranya bagaimana? Kalau saya, ya kita buang dulu angin yang di dalam tubuh kita. Biasanya pengalaman dari orang tua, kalau angin itu bisa keluar, kemungkinan suhu turun dan normal kembali. Caranya yaitu dengan secara pikiran dulu. Kita
arahkan untuk mengeluarkan angin tersebut, bisa melalui muntah, bisa melalui kentut, ataupun kita menguap, itu mengisi oksigen di dalam pikiran kita. Kalau memang secara pikiran kita tidak mampu untuk mengeluarkan itu, untuk memuntahkan, kita ada cara. Kita pergi ke tempat cucian, cuci tangan, entah itu wastafel dan sebagainya, kita cuci tangan kita pakai sabun, kemudian kita pakai jari tangan kita, masukkan ke mulut, kita raih sejauh-jauhnya pangkal tenggorokan kita, untuk kita bisa mengeluarkan muntahan tersebut, sehingga angin dan hal yang tidak penting di dalam badan kita bisa keluar. Bahkan yang namanya bibit penyakit, bakteri, virus dan sebagainya itu biarkan mereka keluar melalui muntahan kita. Itu pasti sedikit banyak mengurangi beban penderitaan kita, dan mungkin juga bisa menurunkan suhu badan kita walaupun belum maksimal. Ibaratnya itu seperti orang mabuk kendaraan ataupun bahkan mabuk minuman, kalau mereka bisa muntah berkali-kali mungkin itu mereka pasti akan agak mendingan, enteng. Nah, setelah kita muntah itu, upayakan kita makan garam. Mungkin kalau orang tua kita langsung saja ambil seperti ini, nih, kita langsung makan. Tapi khusus, nah ini maaf, mungkin di mulut dan kita banyak bakteri, banyak virus, ini garam ini ratakan semua, dari atas sampai ke bawah, sela-sela gigi semuanya kena semua, biar yang namanya penyakit itu mati semua. Lalu kita telan pelan-pelan masuk ke dalam, biarkan dia membunuh sisa-sisa bakteri penyakit yang tadi sampai ke lambung, biarkan dia bereaksi terus. Nah, khusus untuk anak-anak ini ada cara air minum. Kita ambil garam sedikit, kalau anak-anak sedikit sekali, nah ini sedikit sekali nih, kita masukkan, baru kita kasih air 1 sendok aja. Nah, kita aduk, karena namanya anak kecil suruh makan tuh nggak bisa, ini harus kita paksa. Kalau anak yang masih balita sekali harus kita pencet hidungnya ini, baru kita masukkan. Muntah nggak apa-apa kalau anak kecil, nanti kalau dia baru masuk muntah malah bagus, bakterinya keluar, kita bikinkan lagi seperti itu, minuman lagi, tapi sedikit-sedikit aja garamnya, seperti itu. Anak saya sejak dari bayi sudah terbiasa seperti ini dan mereka juga bagus. Kemudian setelah itu kita upayakan sudah muntah, sudah minum garam, biarkan garam ini menyebar sampai ke aliran darah semua. Sisa-sisa penyakit yang ada di aliran darah biarkan diperangi sama garam, dan juga di dalam tubuh kita sendiri pun ada yang namanya antibodi, biarkan mereka berperang. Jadi ini antibodi yang di dalam tubuh kita mendapat bantuan garam tadi, jadi double impact dia bisa perannya. Kemudian setelah itu upayakan bagaimana caranya biar darah ini mengalir lancar. Tapi namanya orang sakit suruh mengalirkan darah lancar kan sulit, mereka suruh bergerak juga kadang tidak mau karena sakit. Nah, kita bantu dengan pijit. Yang saya maksud ini pengertiannya beda dengan mungkin pijit-pijit yang orang untuk menyembuhkan apa, keselio dan sebagainya, Bu. Itu beda sama saya. Kalau saya pijit ini dalam arti untuk membantu peredaran darah kita yang biasa bergerak atau sakit tidak bergerak kan darah kurang lancar. Nah, itu dengan kita bantu pijit itu melancarkan aliran darah, dengan catatan jangan pakai alat, atau walaupun kita pakai tangan jangan keras-keras karena mungkin bisa merusak saraf maupun aliran darah kita yang kecil-kecil mungkin bisa rusak. Makanya hanya sekedar melancarkan saja sambil dipanasi pakai minyak kayu putih atau minyak kampak atau caplang, yang lain terserah, yang penting biar badan ini panas semua. Pijat tujuan salah satunya, jadi satu kegiatan tapi mengandung hal yang lain. Dalam arti tadi bisa membantu memanaskan badan, terus melancarkan aliran darah, tapi secara psikologi pun itu membantu si sakit itu merasa nyaman, merasa diperhatikan.
sehingga dia mempunyai timbul keinginan untuk sembuh. Itu pasti. Ibaratnya, saya ibaratkan sebagai contoh, orang sakit, pacarnya datang, semangatnya muncul. Ataupun seorang atlet ditunggui orang tua, keluarga, ataupun pacarnya, dia juga semangat. Seperti itu. Jadi pijat ini double kegunaan. Terus minyak ini pun sama, minyak panas ini sama. Satu, untuk memanaskan badan. Yang keduanya, dia juga membunuh kuman, penyakit yang ada di seluruh badan. Daripada kita pakai alkohol, mungkin karena ini alkohol dingin kan dia nggak cocok, tapi mending pakainya ini kalau untuk menghangatkan badan. Itu saya ayam pun mengobati ayam juga seperti itu, tak pijit terus tak kasih itu minyak seperti ini, terus baru tak kemuli. Kita pun sama, setelah dipijit baru kita pakai kaos, mungkin double, pakai jaket, baru selimutan. Tapi kalau ini orang tua, usahakan ya bisa makan dulu. Anak pun juga harus dipaksa untuk makan dulu. Tapi kalau anak biasanya kalau sakit sulit untuk makan, gantinya susu. Kalau saya ini anak sakit, tak bikinkan susu 1 gelas seperti ini, mungkin airnya cukup setengah saja, susunya minimal 2 ini, susu saset ini. Saya bukan pamer merek ya, tak balik saja. Nah, ini 2 saset ini, tak bikin cuma setengah ini, biar dia cepat masuknya, cepat habis. Artinya ini cepat masuk dalam tubuh, kemudian baru kita susul minuman yang lain, bisa teh, bisa ini jahe seperti ini, minuman jahe, yang penting untuk penghangat. Setelah itu usahakan untuk bisa makan. Nah, kalau orang sakit, ini kalau orang dewasa loh, cerita untuk orang dewasa, makannya cara gini. Ini air minum, terus ini nasi, makannya seperti ini. Minum dulu sedikit, ambil nasi, nggak usah dirasakan, langsung minum saja. Makan lagi, minumi lagi, makan lagi, minumi lagi. Usahakan malas justru seperti orang rakus, sekenyang-kenyangnya. Karena kata-kata rakus dan kata-kata sekenyang-kenyangnya buat orang sakit itu pun tetap di bawah ukuran dia makan sehari-harinya. Saya yakin itu. Makanya kata-kata saya tak tambahin sekenyang-kenyangnya, kayak orang rakus nggak masalah. Jadi makanya seperti ini, minum, makan, minumi, makan, langsung telan saja, seperti itu. Itu upaya untuk mengisi perut biar angin tidak kembali lagi. Nah, setelah itu ini saya minta maaf, mungkin saya bukan promosi, bukan mengajak. Bagi Anda laki-laki dewasa yang merokok, silakan saja, gak apa-apa. Tapi kalau bisa dikasih seperti ini, dikasih minyak kayu putih ini dikasih seperti ini. Nah, seperti ini. Ini pun double itu. Minyak kayu putihnya bisa buat menghangatkan dalam mulut dan hidung. Di sisi lain, sigaret ini bisa memberikan efek di pikiran kita, perasaan kita merasa nyaman. Walaupun sekejap, menghilangkan rasa sakit. Itu penting juga. Itu saya minta maaf kalau saya memberi contoh yang kurang bagus, tapi kalau ini bagi saya ataupun bagi laki-laki dewasa yang lain yang perokok, ini penting kalau bagi saya. Itu setelah itu sambil merokok sambil minum jahe ini, setelah itu usahakan tidur minimal 1 jam, syukur lebih, tapi dalam keadaan selimut yang tebal, pakai jaket, kalau perlu pakai sebu ini, kalau orang Jawa bilang ketuk, yang penting bisa bernapas saja. Kita berupaya supaya badan kita keluar keringat, intinya bisa setengah jam, bisa 1 jam atau 1,5 jam. Manakala keringat itu keluar semua dulu gitu, saya yakin pasti suhu badan turun. Nah, saat itulah langsung selimut lepas dulu, jaket lepas dulu. Setelah kok merasa agak tidak dingin lagi, apalagi sudah terasa panas dan kaos yang di dalam tuh sudah keringatnya banyak, lepas kaosnya, lepas semua, terus dilap semua pakai kain kering,
baru ganti kaos yang baru, yang kering. Kalau perlu didobel lagi. Habis itu kita bisa langsung tiduran lagi. Tapi harapan saya, silakan untuk memakai alkohol. Tadi saya kelupaan, harusnya sebelum tidur pakai alkohol lagi. Terus setelah tidur, setelah ganti kaos, duduk lagi pakai alkohol. Ini tak praktekkan lagi. Yaitu saya maaf karena saya nggak pakai tag ya. Saya bukan orang public figure yang pintar menyampaikan sesuatu. Yang keduanya, saya tidak pakai tag, jadi mungkin ada yang kelewat urut-urutannya. Seperti tadi, harusnya sebelum tidur pakai alkohol dulu. Kalau mau merokok yang pakai dikasih minyak kayu putih silakan saja. Habis itu tidur, setelah keringatnya keluar semua, upayakan duduk lagi, minum air putih lagi yang agak banyak, pengganti cairan yang keluar. Habis itu pakai alkohol lagi. Ini tak ulangi lagi seperti tutorial saya yang pertama. Ini setelah kasih cotton bud ini, kasih alkohol, masukkan ke hidung. Ini yang satunya. Kalau saya biasanya makainya 2 kali, 1 lubang ini 2 cotton bud, berarti 2 lubang 4 cotton bud ini. Habis itu bagi Anda yang doyan ini, alkohol ini, silahkan. Di video saya yang pertama ada penjelasannya. Ini saya tinggal melanjutkan. Ini kita bisa buat menambah sebagai pasukan penghancur virus maupun penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Ini kita minum 1 tutup nih. Ratakan di dalam mulut, kita telan pelan-pelan. Itu saya yakin virus penyakit yang ada dalam tubuh bingung itu. Ketemunya pasukan kuat-kuat yang termasuk alkohol, garam dan sebagainya. Tapi bagi Anda yang tidak mau alkohol, tidak apa-apa, gantinya garam. Tapi khusus untuk hidung maupun telinga, saran saya usahakan tetap pakai alkohol maupun pakai itu. Nah, ini untuk yang telinga, kemarin pun sudah. Ini saya nggak bawa air kobokan. Masukkan dulu air kobokan, ketuk, masukkan alkohol, ketuk lagi, baru masuk telinga, seperti itu ya. Moga-moga Anda paham maksud saya. Ini nggak praktekkan lagi. Untuk yang keduanya ini, pakai ini setelah bangun tidur tadi, pakai alkohol, terus minum lagi, entah air teh atau air jahe atau apa, yang penting usahakan sepanas-panasnya, semampu mulut lidah kita menahan panas itu. Biarkan badan panas lagi. Kalau perlu berkeringat yang kedua lagi, kita ganti kaos lagi nggak apa-apa. Sambil kita, maaf yang doyan merokok, kasih ini biar kita lebih santai, lebih rileks. Dan anggap saja penyakit ini kecil, jangan anggap penyakit itu gede. Soalnya kalau sudah kita menganggap sesuatu itu gede dan kita kecil, ya sudah kita kalah. Itu pentingnya secara psikologi itu. Apalagi seorang atlet mau tanding sudah merasa, aduh lawannya kok berat, ya mau juara nggak mungkin kalau sudah seperti itu. Paham maksud saya kan? Nah, itu setelah kita mungkin yang doyan merokok 1 batang sambil minum jahe, silakan tidur lagi. Untuk selimutnya jangan dipakai. Kalau memang sudah tidak terasa dingin, jaketnya dipakai boleh, tapi kalau ada kancing atau resletingnya jangan diresletingkan, biarkan saja seperti itu. Siapa tahu nanti kalau menggigil lagi tinggal seret seperti itu. Tapi kalau tidak, ya sudah, biarkan sampai pagi. Habis itu pagi jangan sekali-sekali mandi dulu, entah itu pagi atau sore. Kita laksanakan dalam 1 hari besoknya hampir sama kegiatan yang kita praktekkan saat ini. Nah, setelah 1 hari dan semalamnya kita merasa sehat, nyaman, barulah di hari ketiga silakan mandi pagi antara jam 8 sampai jam 10, silakan itu mandi. Terus habis itu sambil istirahat, sambil jalan-jalan, kalau terasa ngantuk tidur lagi. Nah, harapan kita di hari keempat sudah normal. Jadi pagi kita sudah, hari keempatnya kita bisa mandi. Kita coba berangkat untuk bekerja. Nanti setelah kita kegiatan di luar, sore silakan mandi. Itu mandi sore yang pertama setelah sakit, jadi hari yang keempat.
itu maksimal harus sudah sembuh. Kalau orang yang tidak punya komplikasi apa-apa terus terpapar penyakit, usahakan untuk bisa sembuh di hari keempat. Tapi kalau memang di hari keempat kok belum yakin, ya bisa mundur lagi hari kelima apa keenam, monggo. Tapi kalau bagi saya terlalu lama kalau itu. Mungkin dari saya, penjelasan saya cukup di sini dulu, biar videonya tidak terlalu panjang. Silakan Anda berikan saran masukan ke kami. Mungkin ada tutorial kami yang kurang lengkap apa bagaimana, silakan untuk menambahi, untuk membangun, kritik saran yang membangun untuk kebaikan bersama, untuk orang-orang yang kita kasihi, orang-orang sekitar kita. Semoga mereka pun bisa hidup sehat semua. Besar harapan kita seperti itu. Mungkin dari saya cukup dulu, bila ada kekurangan saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.